Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Lingkungan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung, serta bersifat sosial dan material. Lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, Tri Pusat Pendidikan, dan sejalan pendapat Lafengold bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju sekolah. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Kualitas pendidikan didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Sarana dan prasarana harus dikelola dengan baik agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian teknologi informasi. Menurut William dan Sawyer, Abdul Qadir dan Tera CH, 2003, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Teknologi komputer yaitu teknologi yang berhubungan dengan komputer termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu teknologi yang berhubungan perangkat komunikasi jarak jauh seperti telepon, faksimil, dan televis.
Menurut Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan secara garis besar. Yang pertama, manajemen sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. SIM yang baik sangat membantu dalam efisiensi waktu dan materi, transaksi-transaksi organisasi, serta mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengembalian keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi berjalan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, e-learning menurut Onoe Purbo 2002. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Yang ketiga, media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru maupun peserta didik, seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. Para peneliti menemukan bahwa ada berbagai cara peserta didik dalam memproses informasi belajar yang bersifat unik. Yang keempat, pendidikan life skill. Teknologi informasi dengan komputer sebagai jantungnya telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan komputer. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menggunakan komputer terbuka luas. Keterampilan menggunakan komputer merupakan salah satu kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Pendidikan teknologi informasi mengandung kecakapan hidup yang dapat dikembangkan, baik spesifik life skill maupun general life skill. Kecakapan dalam mengoperasikan komputer menggunakan program, baik aplikasi maupun bahasa pemrograman, merupakan kecakapan hidup yang bersifat vokasional. Sementara keterampilan menggali informasi internet pada internet, mengolah dan memanfaatkannya merupakan general life skill. Kesimpulannya yaitu yang pertama, lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar serta secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting untuk dikelola dengan baik. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan, seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi, sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga,
tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan dari pemanfaatan teknologi bagi pendidikan, antara lain, yang pertama, upaya pendidikan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan mempunyai arti penting, terutama dalam upaya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, untuk pengembangan teknologi informasi di lembaga pendidikan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain, yang pertama, merancang dan membuat aplikasi database. Yang kedua, merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal, web, multimedia, interaktif yang terdiri atas aplikasi tutorial dan learning tool. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem secara bertahap. Pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pendidikan antara lain manajemen sistem informasi, learning, media pembelajaran, dan pendidikan life skill. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.